nama Tuhan. Shalom Jemaat FA GBI Belawan yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau kita boleh ada lagi sebagaimana kita ada. Kita tahu itu semua karena kebaikan dan penyertaan Tuhan bagi kita. Dan hari ini mari kita semua mempersiapkan hati kita untuk kita bersama-sama beribadah FA. Dan seluruh jemaat FA, mari kita persiapkan hati kita dan kita masuk ke dalam doa pada malam hari ini. Kita siapkan hati, kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan ya Tuhan. Kalau bukan karena kebaikan Tuhan, kami percaya kami tidak ada sampai hari ini. Tapi semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Dan Tuhan pada hari ini, pada malam hari ini kami beserta dengan jemaat-jemaat FA-Mu, kami datang ke hadapan-Mu. Mempersembahkan rasa syukur kami. Sebab perbuatan-Mu begitu ajaib bagi setiap kami. Layakan kami ya Tuhan. Dan biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan sampai kepada hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kiranya hikmat yang daripada Tuhan menyertai daripada hamba-Mu. Sehingga setiap firman yang disampaikan itu boleh berbuah harum ya Tuhan. Itu boleh berbuah di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam dan demi nama anakmu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku.
kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu buat segala kebaikan dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah yang kami rasakan sepanjang hari ini. Dan inilah hidup kami Bapa, di mana FA yang ada di tengah-tengah kota Belawan ini, yang sedang menyaksikan streaming di malam hari yang indah ini Bapa. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang mengurapi setiap kami pribadi lepas pribadi, hingga setiap kami Bapa boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau. Dan setiap apa yang kami lakukan, doa pujian penyembahan kami Tuhan, biarlah manis-manis Kau dengar ya Tuhan. Manis Kau dengar ya Bapa. Engkau disukakan, Engkau disenangkan ya Tuhan Yesus. Mari lawat setiap kami Bapa, lawat setiap umat-umat-Mu ya Tuhan di malam hari yang indah ini. Mari campur tangan-Mu, berikan bagi setiap kami ya Tuhan hati yang mengerti akan kebenaran firman-Mu, untuk kami boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi pesan-pesan-Mu di hari-hari ini, untuk boleh kami lakukan ya Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Terlebih ya Tuhan, urapi hamba yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah pengurapan yang daripada-Mu mengajari hamba boleh berkata-kata dengan cara yang sederhana, sehingga firman-Mu ya Tuhan boleh jatuh di tanah-tanah yang subur, hingga firman-Mu ya Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, hingga kami boleh dikuatkan lewat kebenaran firman-Mu. Yang sakit boleh disembuhkan, yang terikat boleh dilepaskan. Lawat setiap kami Bapa, bawa kami terus Tuhan masuk dalam rencana-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Urapi lidah bibir hamba Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Terlebih-lebih Tuhan, ampuni segala dosa pikiran perkataan kami, hingga kami boleh Tuhan menerima janji-Mu, boleh mengalami yang baik daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Shalom saudaraku kekasih dalam nama Yesus. Bagaimana kabarnya yang ada di rumah-rumah, yang sedang menyaksikan live streaming ini? Saya percaya semuanya keadaan baik-baik. Amin. Saya di sini bersyukur ya kalau dipercayakan Bapak Gembala kita untuk menyampaikan firman Tuhan di malam hari yang indah ini. Dan saya berterima kasih dan juga saya bersyukur kepada Tuhan yang mempercayakan saya di tengah-tengah kita. Saya di sini ambil judulnya ya, dikatakan perlengkapan senjata Allah. Kalau kita hari-hari ini tuntunan gereja kita ya, di mana dikatakan kita agar menjadi senjata-senjata kebenaran ya. Dan di sini bagaimana senjata kebenaran itu? Saya ambil dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia kegelapan ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman,
Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Demikian firman Tuhan ya saudaraku. Di sini ditekankan di ayat yang ke-13 tadi. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Jadi saudaraku kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita tahu sebagai tubuh kita ini yang terdiri dari 3 unsur ya, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Kalau jiwa kita ini mengikuti kemana yang lebih kuat. Kalau daging kita yang lebih kuat, maka dia akan mengikuti daging. Kalau roh kita yang terus dipenuhi, maka jiwa kita akan dipenuhi oleh roh. Jadi di sini supaya kita hidup di dalam roh. Kita tahu kalau hidup di dalam kedagingan yaitu adalah kebinasaan, adalah maut. Jadi di sini dikatakan tadi bagaimana kita mempergunakan agar kita tetap kokoh di dalam Tuhan di dalam hari-hari ini, sebagaimana menjadi senjata-senjata kebenaran. Oleh sebab itu, saudaraku kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita perlu mempergunakan selengkap senjata Allah. Saya mengambil ya, ada 5 di sini yang menjadi pegangan kita, yaitu berikat pinggangkan kebenaran. Tadi senjata kebenaran Allah itu yaitu kita berikat pinggangkan. Kita perlu mengikatkan di dalam hidup kita. Kita penuh tergantung kepada kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua di sini berbaju jirahkan keadilan. Baju, kalau kita tahu baju ya untuk menutupi tubuh kita. Jadi baju kita itu perlu sebagaimana baju jirah keadilan. Kita perlu benar, kita perlu adil dalam segala sesuatu, apapun yang kita lakukan benar di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Dan di hari-hari ini kita perlu, apapun keadaan kita, mari dengan hati yang rela kita melakukan segala sesuatunya itu seperti untuk Tuhan, dengan rela hati, dengan hati yang tulus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Mungkin saudaraku kekasih ada yang dalam pekerjaan atau yang ada dalam studi, lakukanlah semuanya itu seperti untuk Tuhan. Hidup dalam kebenarannya Tuhan. Dan yang keempat tadi di sini, perisai iman. Ini perlu perisai iman, iman kita. Iman itu adalah percaya kepada janji-janji Tuhan. Apa yang sudah Tuhan janjikan, kita percayain. Memang belum kelihatan, kita harus percaya. Waktunya Tuhan, Dia akan melakukannya. Apapun yang dijanjikan Tuhan, Tuhan itu tidak pernah lalai. Dia akan menepatinya tepat pada waktunya. Dan yang kelima di sini ketopong keselamatan dan pedang roh. Ketopong keselamatan, yaitu keselamatan yang sudah Tuhan berikan, itu perlu kita jaga. Anugerah pengorbanan Tuhan Yesus itu yang seharusnya kita ini adalah dihukum mati, tapi kasih karunia Tuhanlah yang menyelamatkan kita hingga kita boleh sampai kepada nantinya surga yang kekal. Kita belajar bagaimana Daniel ya. Kalau kita lihat bagaimana kehidupan Daniel, dia dipakai dalam 3 periode kepemimpinan. Kenapa? Kalau kita melihat Daniel ini, roh yang luar biasa ada padanya. Mari coba kita baca di dalam 6 ayat 4. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya.
Kita tahu Daniel ini orang yang luar biasa ya. Dia hidup di dalam pekerjaannya benar. Tidak ada sesuatu kesalahan pun yang dia lakukan. Di waktu dimasukkan di gua singa, dia tidak diapa-apai singa. Karena apa? Karena ada roh Tuhan yang melindungi dia. Dan oleh sebab itu, saudaraku kekasih dalam Yesus, saya menghimbau kita semuanya, Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah yang menyaksikan live streaming ini, mari kita ikuti bagaimana di hari-hari ini agar kita tekun membaca firman Tuhan tiap-tiap hari dan berdoa tiap-tiap hari, bahkan tiap-tiap menit, tiap-tiap detik. Oleh sebab itu kita perlu perlengkapan senjata tadi, yaitu firman Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan hingga Roh Kudusnya ada dalam hidup kita, yaitu perlengkapan senjata Allah, yaitu firman Tuhan dan persekutuan kita dengan Tuhan. Itulah yang perlu. Kalau kita lihat, kalau kita tidak pergunakan itu, maka kita akan lemah. Kita akan diseret oleh si iblis. Karena dikatakan iblis itu mengaung-ngaung seperti singa, mencari mangsanya, siapa yang dapat ditelannya. Dan oleh sebab itu, jika kita tetap tekun bersama Tuhan, kita kuat di dalam Tuhan, kita pakai perlengkapan senjata Allah, maka kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Bagaimana seorang pelajar, jika dia dikatakan seorang pelajar, dari mana kita melihatnya? Yaitu dari seorang pelajar, dia memakai pakaian seragam sekolah. Dia membawa peralatan, yaitu buku dan pulpen ya. Dia melengkapi segala apa yang diperlukan di dalam pelajarannya. Begitu juga kita di hari-hari ini. Sebagaimana perlengkapan senjata Allah, yaitu firman, pedang roh, pedang yang bermata dua, yang sanggup memisahkan jiwa dan tubuh. Itulah firman Tuhan. Jadi apapun yang menjadi masalah kita, saudaraku kekasih dalam Yesus, marilah kita tekun berdoa sama Tuhan. Di mana di hari-hari yang tidak baik ini, apa yang kita dapat perbuat hanya doa sama Tuhan. Melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan, yaitu menjadi senjata-senjata kebenaran. Hidup dalam benar dalam Tuhan. Di dalam pekerjaan kita, apapun yang menjadi pekerjaan kita, biarlah kita hidup jujur, hidup benar di hadapan Tuhan. Karena ada sepasang mata, yaitu Tuhan yang melihat kita. Mungkin manusia terbatas. Bisa saja menurut pandangan manusia kita benar, tetapi di hadapan Tuhan belum tentu. Kenapa? Saudaraku kekasih, Tuhan adalah melihat hati kita. Tuhan melihat isi hati kita. Karena Tuhan sudah katakan di dalam firman-Nya, tidak tahukah kamu bahwa kamu itu adalah bait Allah? Kita adalah baitnya Allah. Yesus ada di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saudaraku kekasih, jangan kita kotori tubuh kita ini. Kita izinkanlah terus Roh Kudus berdiam dalam hidup kita dan hidup benar di dalam Tuhan, agar apa yang menjadi kerinduan kita, yaitu tujuan hidup kita, yaitu surga yang kekal. Karena dikatakan langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tak pernah berlalu. Amin, saudaraku kekasih dalam Yesus. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Biarlah ini menjadi renungan kita yang boleh menguatkan kita di hari-hari ini, agar tetap tekun di dalam Tuhan dan melakukan apapun pekerjaan kita, aktivitas kita, kita lakukan seperti untuk Tuhan. Amin. Kita satukan hati kita, kita berdoa. Urabata kanaralabasi kinaralabasana. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah firman-Mu ini Tuhan jatuh di tanah-tanah yang subur, sehingga setiap yang mendengarkannya ya Tuhan boleh diberkati oleh Tuhan. Yang sakit boleh dikuatkan, yang mempunyai masalah ada jawaban lewat kebenaran firman-Mu, yaitu kami boleh tiap-tiap hari tetap tekun di dalam Engkau, tiap-tiap hari merenungkan kebenaran firman-Mu dan bersekutu dengan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jamah seluruhnya jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan yang ada di rumah-rumah.
dimanapun yang berada, yang menyaksikan live streaming ini Tuhan, hamba serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Engkaulah jawaban dalam hidup setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa buat pemimpin rohani kami Bapa, yaitu buat gembala kami yang ada di Rayon 4, Bapak Pendeta Edi Prayetno, serta 4 wakil gembala. Bapak Gembala Pembina kami, Bapak Pendeta Bambang Yonan, serta pemimpin kami yang ada di pusat, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo, serta pemimpin kami yang ada di Belawan ini Bapak Pendeta Jansen Lase, serta staf pengembalaan Bapak Pendeta Esyadari. Kami serahkan seluruhnya pemimpin-pemimpin kami ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah pengurapan yang daripadamu turun buat hamba-hambamu ini Bapa. Hikmat, pengetahuan, dan pewahyuan yang baru yang daripadamu Tuhan turun terus buat hamba-hambamu ini. Untuk boleh membawa umat-umat-Mu datang lebih dekat lagi kepadamu. Untuk boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi. Berkati istri dan anak-anaknya ya Tuhan. Seluruh keluarga besarnya Engkau berkati Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Juga kami serahkan ya Tuhan gereja-Mu di tempat ini ke dalam tangan-Mu. Berkati Tuhan visi dan misi gereja-Mu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan setiap umat-umat-Mu, setiap apapun yang kami lakukan, biarlah Tuhan Engkau yang memberkati. Kehendak-Mu lah yang jadi dalam hidup kami Bapa. Kuasai kami, pimpin kami, bagaikan tiang awan dan tiang api menuntun setiap langkah-langkah kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Juga kami berdoa buat kota kudusnya Allah. Shalom Yerusalem, diberkatilah bangsa pilihannya Allah. Diberkatilah tembok dan puri-purimu. Berkat Yerusalem boleh mengalir kepada Indonesia, kepada keluarga kami lepas keluarga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Baik di malam hari ini sepanjang istirahat kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang menyertai kami, Engkau Allah yang melindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom saudaraku kekasih.